ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Matikanlah aku, Tuhan, matikanku setiap hari, agar ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus ya Bapa, ubah hidupku, turuti semua firman-Mu. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus ya Bapa, ubah hidupku, turuti semua firman-Mu. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus ya Bapa, ubah hidupku, turuti semua firman-Mu, turuti semua firman-Mu. Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan yang sebentar hamba sampaikan. Urapi hamba-Mu dalam setiap perkataan firman yang disampaikan, sehingga hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat dan penonton yang mendengarkan sabda firman saat disampaikan saat ini Bapa. Urapi juga setiap mereka Bapa, sehingga mampukan kami melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami, yang membawa kami semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, urapi setiap kami Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukan firman itu dengan setia dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kuserahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan mengenai
arti miskin di hadapan Allah yang terkait di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, yaitu berbicara berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini adalah bagian daripada 10 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada saat khotbah di bukit. Nah, saudara, hari ini kita akan menyambungkan kembali ucapan bahagia yang kedua yang Yesus perkatakan di dalam ayat yang keempat, di mana dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, apa makna daripada perkataan Yesus ini kepada murid-muridnya ketika dia katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur? Kalau kita menafsirkan atau memaknainya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, atau secara harafiah kita menafsirkannya, maka tentu makna apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dan kepada kita hari ini itu akan menjadi bias. Oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk memaknai apa pesan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara, kita akan untuk memaknai 3 perkataan yang di dalam satu kalimat ini. Yang pertama, kita belajar untuk memahami apa itu kata berbahagialah. Yang kedua, untuk kita memaknai dan memahami apa itu kata berduka cita yang disampaikan oleh Yesus. Dan yang ketiga, perkataan dihibur, akan dihibur. Nah, ketika kita menggabungkan pemahaman ketiga perkataan ini, maka kita akan menangkap pemahaman makna daripada apa yang Yesus sampaikan di dalam ucapan bahagia yang kedua ini, di dalam khotbah yang di bukit ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan, apa makna kata berbahagialah di sini? Tentu saya mau katakan makna kata berbahagialah di sini bukan menunjukkan kepada situasi atau keadaan perasaan hati yang disenangkan, dipuaskan oleh karena kita memperoleh atau meraih sesuatu. Maka kita tentu akan menggunakan perkataan berbahagia. Contoh, ketika kita mendapatkan sesuatu yang membanggakan diri kita, memuaskan jiwa kita, tentu suasana hati kita akan berbahagia. Tetapi saya katakan, kalimat yang dikatakan berbahagialah di sini yang dikatakan oleh Yesus bukan menunjukkan kepada suasana atau perasaan hati yang dipuaskan atau disenangkan. Mengapa alasannya saya katakan seperti itu? Bahwa pemaknaan berbahagia di sini bukan kepada perasaan suasana hati yang disenangkan. Alasannya adalah kalau kita melihat kalimat berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini suatu hal yang kontradiktif sekali. Di satu pihak berbahagia, di satu pihak berduka cita. Oleh karena itu saya katakan, kata berbahagia di sini bukan menunjukkan perasaan hati yang disenangkan atau dipuaskan. Yang kedua, saya mau katakan, kalau di Alkitab kita dikatakan berbahagialah, tetapi di dalam teks terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan blessed, diberkatilah. Jadi saya mau katakan kata berbahagia atau diberkati di sini juga bukan menunjukkan kepada suatu kebahagiaan keadaan yang diberkati menurut ukuran dunia atau jasmaniah. Arti dari kata berbahagia atau diberkati di sini bukan menunjuk kepada kebahagiaan atau keadaan di mana menurut ukuran dunia atau jasmaniah. Ketika kita meraih sesuatu di dunia ini, kekayaan, keberhasilan,
kesuksesan, dan lain-lainnya. Saya mau katakan, ini tidak menunjuk kepada situasi keadaan atau dipuaskan, disenangkan dengan apa yang diperoleh dan diraihnya. Oleh karena itu, lalu apa maksud kata berbahagialah di sini yang disampaikan Yesus ketika dia mengatakan dalam ucapan bahagia yang kedua ini, berbahagialah setiap orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata berbahagia atau diberkati di sini menunjukkan kebahagiaan atau keadaan diberkati menurut atau dalam pandangan Tuhan. Jadi dalam pandangan Tuhan, orang-orang yang seperti dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini adalah orang-orang yang berbahagia. Sudah tentu menurut pandangan Tuhan itu berbeda dengan menurut pandangan manusia. Menurut pandangan Tuhan tentu berbeda menurut pandangan dunia. Saya kasih contoh, saudara. Kita mengingat kisah orang kaya dan Lazarus, pengemis yang miskin ini. Tentu, menurut pandang dunia, menurut cara pandang manusia, membandingkan antara orang kaya dan Lazarus, pengemis yang miskin ini, tentu kita berpikir, yang berbahagia itu, yang diberkati itu adalah orang kaya itu. Mengapa? Karena kita melihat keberadaannya nyaman. Dia memiliki rumah yang mewah, dia memegahkan baju yang indah, dia menikmati makanan yang beraneka, dan hidupnya berpesta, pora dikatakan. Artinya, saudara, menurut keberadaan dunia atau cara pandang manusia, orang kaya ini berbahagia dan diberkati. Dan Lazarus yang miskin ini, tentu menurut cara pandang manusia dan dunia, orang seperti ini tidak berbahagia. Orang seperti ini tidak diberkati. Karena nyata kita lihat, hidupnya susah. Mau makan juga susah. Dia harus menadakan bekas jatuhan-jatuhan makanan. Bahkan untuk mengobati luka borok di kakinya pun dia tidak mampu untuk membeli perban. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, menurut cara pandang Tuhan, menurut pemandangan Tuhan, yang berbahagia adalah, yang diberkati adalah Lazarus, pengemis yang miskin ini. Apa buktinya? Kita melihat akhir daripada hidupnya. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Lazarus ada di alam surga. Tapi kita lihat, akhir daripada orang kaya ini, hidupnya ada di dalam alam maut, ada di dalam kebinasaan kekal. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita merasa hari ini kita hidup di dunia, orang menilai kita, dunia memandang kita, hidup kita berhasil, hidup kita sukses, kita memiliki materi yang berlimpah, kita memiliki jabatan yang kita raih. Secara dunia, secara ukuran manusia, hidup kita berbahagia, hidup kita berhasil. Pertanyaannya, saudara, apakah menurut pemandangan Tuhan, saudara berhasil? Oleh karena itu juga, mungkin hari ini engkau ada dalam keadaan menderita, keadaan susah, hidupmu tidak ada keberhasilan, engkau tidak memiliki kekayaan ataupun sesuatu yang engkau banggakan dalam hidupmu. Lalu engkau merasa, saya tidak berbahagia, saya menderita, saya tidak diberkati. Saudara, menurut manusia mungkin engkau tidak berbahagia dan tidak diberkati. Tetapi belum tentu menurut pandangan Tuhan, engkau tidak berbahagia dan tidak diberkati. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata berbahagia di sini, kembali saya ingatkan, ukurannya menurut cara pandang Tuhan. Nah, berikutnya saudara, kita belajar untuk memahami apa maksud kata berduka cita di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
sudah tentu kita harus menghubungkan ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita. Tentu ini ada sebabnya. Kenapa penyebab berduka cita ini? Lalu saya katakan, ayat 4 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau dikatakan berbahagialah orang berduka cita, oleh karena apa dia berduka cita? Tentu ketika kita mengaitkan di dalam ayat yang sebelumnya berbicara apa? Miskin di hadapan Allah. Artinya, Yesus ingin menyampaikan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah adalah ketika dia ada dalam posisi keberadaan miskin di hadapan Allah. Dia datang di hadapan Allah dalam keadaan berduka cita. Nah, pertanyaannya, apa itu miskin di hadapan Allah kaitannya dengan ayat sebelumnya, saudara? Saya katakan, miskin dalam bahasa aslinya ada dua, ptokos dan penikros. Dua-duanya memiliki makna miskin. Ptokos mengkondisikan seseorang dalam keadaan miskin, dia tidak memiliki sesuatu apapun lagi yang ia punya. Penikros, pengertian miskin, tetapi dia masih memiliki sesuatu yang dia punya. Nah, saya kasih contoh, saudara. Kita bisa melihat di sini. Lazarus pengemis yang miskin, di dalam teks aslinya, kata miskin di sini digunakan ptokos. Kenapa? Lazarus tidak memiliki sesuatu lagi yang ia punya. Untuk makan saja dia susah. Untuk mengobati borok di kakinya saja dia susah. Tidak memiliki uang untuk mengobati dan untuk mencari, untuk membeli makanan. Penikros kita gambarkan ketika seorang janda miskin, ketika dia menyerahkan 2 peser uang yang dimilikinya, kata janda miskin di sini, ketika dia masih mau menyerahkan uang 2 peser yang dimiliki, ini menggunakan kata penikros. Miskin tapi dia masih memiliki 2 peser uang. Tetapi ketika dia sudah menyerahkan persembahannya, maka janda miskin menggunakan kata ptokos. Kenapa? Dia tidak memiliki sesuatu apapun lagi yang ia punyai. Nah, oleh karena itu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi, apa maksud perkataan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita di sini? Tadi saya katakan, sebab orang berduka cita di sini adalah ketika seseorang datang di hadapan Allah, berjumpa dengan Allah, orang ini ada dalam keadaan yang miskin, tidak memiliki sesuatu apapun yang lagi ia punya. Lalu kita katakan di dalam ayat berikutnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di hadapan Allah ini menunjukkan apa, saudara? Di dalam teks bahasa Inggrisnya itulah in spirit. Artinya, saudara, miskin di dalam roh. Artinya, kata miskin di dalam roh ini bukan menunjukkan secara materi arti kata miskin di sini. Bukan menunjukkan miskin secara duniawi, secara jasmania, bukan, saudara. Jadi saya mengatakan arti miskin di dalam roh ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menunjukkan bahwa ketika saudara dan saya datang berjumpa di hadapan Allah, keberadaan kita benar-benar tidak layak akan dosa-dosa kita. Saudara, miskin rohani juga ini memberikan pemahaman ketika saudara dan saya datang di hadapan Allah, berjumpa dengan Allah. Segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita banggakan, segala apa yang kita raih di dunia ini, ketika kita berjumpa di hadapan Allah, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Semuanya itu tidak bernilai. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, miskin rohani di sini menggambarkan bahwa saudara dan saya ketika berjumpa dengan Allah, kita tidak layak akan dosa-dosa kita. Kedua,
tidak ada lagi dosa kesombongan yang kita banggakan dalam hidup kita ini. Untuk apa yang kita banggakan selama ini? Saat engkau dan saya berjumpa dengan Allah, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu nothing di hadapan Allah. Nah, artinya saudara, ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita, ini menggambarkan buat kita ketika kita datang di hadapan Allah, berjumpa kepada Allah dengan suasana sikap hati bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah oleh karena dosa-dosa kita. Kita ini adalah suatu orang-orang yang tidak lagi dapat membanggakan segala apa yang kita punya. Meskipun engkau mungkin kaya, meskipun engkau berhasil, meskipun engkau sukses hidupmu, meskipun engkau memiliki jabatan, tetapi ketika kita berjumpa dengan Allah, kita merasakan bahwa itu semua tidak ada apa-apa, tidak bernilai lagi, dan tidak menjadi suatu kebanggaan. Dan miskin rohani juga kita ketika datang di hadapan Allah, kita menyadari kita adalah orang yang tidak layak karena kita penuh dengan dosa. Sikap hati seperti inilah sehingga dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa dia berduka cita? Karena ketika dia datang, dia sadar keadaannya. Dia sadar akan dosanya di hadapan Allah. Dia datang dengan sikap yang berduka cita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu kita juga bisa melihat dari kata asli berduka cita ini dikatakan dalam bahasa Yunaninya yaitu penteo. Kalau Alkitab LAI kita menggunakan kata berduka cita, tetapi kalau kita melihat teks aslinya penteo ini atau dalam teks bahasa Inggris yaitu ya to mourn yang artinya berkabung, ini menunjukkan saudara bukan hanya sekedar sedih, tetapi penekanannya sangat sedih. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya apakah saudara merasa sangat sedih karena dosa-dosa saudara? Apakah saudara sangat sedih karena setiap dosa saudara atau hanya karena dosa-dosa tertentu saja? Saudara, kalau saudara betul-betul mengasihi Allah dan saudara sadar bahwa setiap dosa itu menyakiti Allah dan setiap dosa menyebabkan Kristus menderita dan disalibkan sampai mati, maka saudara seharusnya akan sangat sedih karena setiap dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah penggambaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ketika kita datang di hadapan Allah, kita menyadari diri kita ini tidak layak lagi. Kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya 64 ayat 6a dikatakan, kesalehanku bagaikan kain kotor. Bahkan Rasul Paulus pun dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, hidupku adalah orang yang penuh dengan dosa. Bahkan dia katakan, tidak ada sesuatu pun yang aku banggakan dalam kebaikan-kebaikanku. Sikap seperti inilah saudara. Sikap di mana ketika kita berjumpa dengan Allah, kita menyadari bahwa diri kita tidak layak. Diri kita tidak layak di hadapan Allah oleh karena keberdosaan kita. Diri kita tidak ada lagi yang kita banggakan dan kita sombongkan lagi. Sikap keadaan seperti inilah yang katakan berduka cita. Kita berduka cita oleh karena keadaan kita tidak layak dan tidak pantas ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mencontohkan di dalam Alkitab sikap daripada penteo, orang yang berduka, orang yang berkabung. Dia sangat sedih
Ya, ketika dia datang di hadapan Allah. Kalau saudara membaca dalam Mazmur 51, ini menggambarkan Mazmur 51 bagaimana penyesalan Raja Daud akan pengakuan dosanya di hadapan Allah. Dia mengakui dosa perzinahan yang dilakukannya oleh Batsheba. Dia mengakui dosa yang dilakukan untuk pembunuhan yang dilakukan atas Uria, suami daripada Batsheba. Di mana Mazmur 51 ini menggambarkan dia menyesal di hadapan Allah. Dia mengakui segala apa yang dia lakukan ini. Yang kedua, kita juga bisa melihat, saudara, di dalam Alkitab ini juga dalam Lukas 18 ayat 13, saudara. Ketika perumpamaan dua orang Farisi yang bersama-sama datang ke bait Allah untuk berdoa. Kita tahu, orang Farisi membanggakan segala hal apa yang ia sudah lakukan. Orang Farisi ini membanggakan segala kebaikan-kebaikannya. Dan dia membandingkan dengan sang pemungut cukai. Tetapi kita lihat, Lukas 18:13 ini menggambarkan sang pemungut cukai ini ketika dia datang di hadapan Allah. Yang dia katakan, apa saudara? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukuli dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, lihat, Alkitab menggambarkan bahwa orang pemungut cukai ini ketika dia datang untuk berjumpa dengan Allah di dalam bait Allah, dia berdiri jauh-jauh dikatakan. Dia tidak berani menatap ke atas. Dan dia memukuli dirinya. Karena dia merasa dia berkabung. Dia menyesal akan segala dosa-dosa yang ia perbuatnya. Dia tidak merasa membanggakan lagi dalam dirinya apa yang ia punya, apa yang ia miliki. Tapi dia menyadari keberdosaannya. Inilah contoh daripada penteo itu. Orang yang berduka, orang yang berkabung, sangat sedih ketika dia datang di hadapan Allah. Dia sadar hidupnya tidak layak. Hidupnya penuh dengan dosa. Dia sadar ketika datang di hadapan Allah, tidak layak lagi untuk kita membanggakan apa yang kita punya, yang menjadi prestasi hidup kita, yang menjadi kebanggaan hidup kita. Entah itu materi, entah itu jabatan kita, entah itu segala hal-hal yang kita raih di dunia ini. Saudara, sikap penteo ini berkabung, sangat sedih ketika datang di hadapan Allah. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita menyadari hidup kita ini nothing, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap seperti inilah ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, arti kata selanjutnya yang terakhir, Alkitab katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa arti pemahaman dihibur? Saudara, kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 14, lanjutan daripada cerita daripada pemungut cukai ini. Dikatakan ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Artinya apa, saudara? Orang yang dibenarkan Allah adalah sang pemungut cukai ini. Sementara orang Farisi itu dikatakan tidak. Dan selanjutnya dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita lihat sikap orang Farisi ini ketika dia datang di hadapan Allah, di bait Allah itu. Dia membanggakan dirinya. Dia meninggikan dirinya dengan merasa bahwa dia sudah berbuat baik terhadap sesamanya. Sudah melakukan puasa, sudah membantu orang. Dan dia membandingkan dengan pemungut cukai bahwa dirinya jauh lebih baik. Meninggikan dirinya. Alkitab katakan apa? Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Berbeda sikap daripada sang pemungut cukai ini. Sang pemungut cukai, dia merendahkan dirinya ketika dia datang di hadapan Allah. Bahkan dia jauh. Dia tidak berani menatap.
Dia menyesali, memukul dirinya karena dia sadar dia tidak layak di hadapan Allah. Ingat saudara, orang-orang yang merendahkan diri, Alkitab mencatat ia akan ditinggikan. Nah, saudara, jadi apa yang dimaksud dengan kata akan dihibur di sini? Ini memberikan pesan buat kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah dalam suasana penteo, berkabung, berduka. Karena apa saudara? Karena kita merasa kita tidak layak. Karena kita merasa bahwa tidak ada lagi yang kita harus sombongkan dalam hidup kita ini. Walaupun engkau berhasil, walaupun engkau memiliki sesuatu yang engkau punya, yang engkau banggakan di dunia ini. Tapi ketika engkau datang dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Karena engkau tidak merasa pantas dan layak keberadaanmu. Seperti sang pemungut cukai ini. Maka Allah katakan, akan dihibur. Artinya apa saudara? Orang-orang yang berkabung atau penteo ini karena dosa-dosanya dia sadari, dia tidak layak, dia tidak pantas di hadapan Allah. Alkitab katakan akan dihibur. Artinya mereka akan diampuni sehingga mereka akan bersuka cita kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah makna ucapan bahagia yang kedua di dalam ayat yang keempat dalam Matius pasal 5 ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan bahwa orang-orang yang datang di hadapan Allah dalam suasana hati yang berduka, berkabung, karena mereka merasakan bahwa tidak layak, tidak pantas, dan tidak ada lagi yang disombongkan dalam hidupnya. Alkitab katakan akan dihibur, akan diampuni sehingga mereka akan bersuka cita kembali. Orang-orang seperti inilah adalah orang-orang yang berbahagia menurut cara pandang Tuhan. Saudara, ini menjadi introspeksi buat kita masing-masing hari ini. Apakah kita ada dalam keadaan penteo hari ini? Kita merasa ketika kita datang menghadap Allah, kita merasa bahwa kita tidak layak. Kita merasa bahwa kita tidak pantas. Kita merasa bahwa tidak ada lagi yang kita sombongkan. Kalau masih ada perasaan kita merasa kita layak, kita merasa kita sudah berjasa, kita merasa sudah berhasil. Saudara, engkau adalah orang-orang bukan yang penteo, tidak berkabung. Mari, kebenaran firman Tuhan minggu ini mengingatkan saudara dan saya. Jadilah orang-orang yang penteo, berkabung, sangat sedih ketika engkau datang berjumpa dengan Allah. Engkau menyadari hidup kita ini tidak layak, tidak pantas karena dosa-dosa kita. Dan tidak ada lagi yang kita banggakan dan kita puaskan akan segala apa yang kita miliki. Ketika kita datang dalam keadaan sangat berkabung, sangat sedih. Janji Tuhan, engkau akan dihibur, engkau akan diampuni, sehingga kita meraih sukacita yang daripada surga itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan minggu ini memberkati saudara dan kita semua. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan hati kita untuk kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan buat kami, Bapa, untuk kami menjadi orang-orang yang penteo, berkabung ketika kami datang di hadapan Allah. Seperti apa yang Tuhan ucapkan dalam ucapan bahagia dalam saat khotbah di bukit. Berbahagialah orang-orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Biarlah setiap kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berkabung ketika kami datang di hadapan Allah. Kami merasa adalah orang-orang yang tidak layak, tidak pantas di hadapan-Mu, Bapa. Meskipun banyak hal yang kami sudah lakukan di dunia ini, meskipun banyak hal keberhasilan yang kami raih, meskipun banyak hal yang kami dapatkan di dunia ini yang menjadi kebanggaan umat manusia. Tapi ketika kami berjumpa dengan Allah, kami menyadari diri kami tidak layak, tidak pantas. Inilah yang membuat kami
berkabung, sangat sedih akan keberadaan kami. Dan janji Tuhan, orang-orang seperti inilah orang-orang yang berbahagia karena akan dihibur, diberikan sukacita, dan diampuni oleh Allah. Bapa, hamba berdoa untuk setiap penonton dan jemaat Tuhan, siapapun mereka, apapun keberadaan mereka hari ini. Jadikanlah kami orang-orang Pentio yang berkabung, berduka ketika kami berjumpa, datang di hadapan Allah. Untuk kami menyadari bahwa kami nothing di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Aku menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami menjalani hari-hari kami. Untuk kami tetap setia melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kuserahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, penonton, siapapun mereka hari ini. Bapa, kuatkan mereka, mampukan mereka menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap ada selalu menyertai langkah perjalanan kami semua. Mari saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Allah, permata-permata Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.